Selamat pagi Ibu, saya Dokter Gigi Pandu yang berjaga pada shift kali ini. Ada yang bisa dibantu? Ini dokter, saya mau foto ronsen dok. Oh, mau foto ronsen ya. Baik, sebelumnya apakah ada surat pengantarnya Bu? Ada dok. Oh, Ini iya. dok. Baik, saya cek terlebih dahulu ya. Ini saya mohon izin untuk mengkonfirmasi ya Bu. Iya, benar dengan Ibu Juleha. Iya betul dok. Ya, tanggal lahirnya 12 Juli 1992, umur 29 tahun ya Bu. Ini dok. Ya, alamatnya di Jalan Jatisari, Purwokerto Utara. Iya betul dok. Ya, kemudian ini diminta oleh Dokter Gigi Abraham ya Bu untuk melakukan foto ronsen gigi. Iya. Ya, baik. Ibu Juleha sebelumnya sudah pernah melakukan foto ronsen gigi, Bu? Belum pernah dokter. Oh, belum ya. Baik, kalau belum pernah, saya jelaskan terlebih dahulu mengenai prosedur foto ronsen gigi yang akan kita lakukan nanti. Iya betul. Baik Bu, jadi nanti sebelum masuk ke ruangan, jika Ibu menggunakan aksesoris di sekitar kepala dan leher seperti anting-anting dan juga kalung, kami mohon Ibu bersedia untuk melepas sejenak terlebih dahulu nih Bu, supaya nanti foto ronsen yang dihasilkan dapat berkualitas baik. Kemudian nanti Ibu akan dipakaikan pelindung berupa apron agar melindungi organ-organ vital dari paparan sinar X. Kemudian pada saat masuk ke ruangan nanti, Ibu akan dipersilakan duduk, kemudian petugas kami akan memposisikan film di dalam rongga mulut. Yaitu kalau berdasarkan surat permintaan ronsen tadi dilakukan pada gigi depan tengah atasnya gih Bu. Nanti kalau posisinya sudah pas, mohon Ibu bisa menahan film tersebut dengan menggunakan jari supaya posisinya tetap pas di situ. Kemudian setelah itu nanti petugas kami akan keluar ruangan sejenak untuk melakukan paparan sinar. Mohon pada saat petugas keluar Ibu tidak merubah posisi film atau posisi kepala seperti yang sudah ditentukan Ibu. Setelah semua selesai baru nanti Ibu bisa melepas film tersebut dan juga melepaskan apron. Setelah itu, Ibu bisa menunggu di ruang tunggu sambil kita proses filmnya. Baiklah, Ibu, kira-kira apakah ada yang ditanyakan Bu mengenai prosedurnya? Kira-kira ini aman nggak ya dok? Oh ya, jadi prosedur foto ronsen ini merupakan prosedur yang aman Bu. Karena yang pertama, memang untuk kasus yang Ibu alami ini merupakan indikasi untuk dilakukannya foto ronsen sebagai pemeriksaan penunjang supaya nanti perawatan gigi yang akan Ibu lakukan bersama Dokter Gigi Abraham menjadi maksimal. Kemudian yang kedua, memang pada saat foto ronsen nanti Ibu akan dipaparkan oleh sinar X, namun jumlahnya itu sangat kecil sehingga masih dalam batas aman Bu. Kemudian juga yang ketiga, untuk peralatan yang akan kita gunakan nanti itu juga sudah melalui proses sterilisasi dan desinfeksi sehingga memang aman untuk seluruh pasien. Begitu. Iya dok. Ya udah, dok. Apa-apa. Kira-kira apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Tidak ada dok. Ya, baiklah, kalau tidak ada, selanjutnya Ibu mohon mengisi dan menandatangani surat persetujuan ini ya Bu, atau inform konsen ini. Ya, silakan Makasih, diisi dok. terlebih dahulu. Sambil Ibu mengisi, saya juga mohon izin untuk mempersiapkan ruang dan peralatannya ya Bu. Baik Nanti dok. ketika sudah siap akan dipanggil untuk masuk ke dalam. Oke dok. Ya, terima kasih Ibu. Setelah pasien melepas aksesorisnya, dilakukan pemasangan apron kepada pasien. Pasien dipersilakan masuk ke dalam ruang exposure, kemudian diposisikan duduk dan bidang oklusal pasien diposisikan sejajar dengan lantai. Film diposisikan pada gigi yang akan dilakukan exposure, yaitu area sekitar gigi 21. Film diposisikan secara vertikal dan tepian film ditempatkan 2-3 mm dari ujung insisal gigi anterior atas. Setelah posisi film sudah tepat, pasien diminta untuk memfiksasi film tersebut menggunakan jari. Tube head diatur agar arah sinar X yang ditembakkan tegak lurus terhadap garis bagi atau bisecting line antara aksis gigi dan film. Angulasi vertikal tube head untuk regio anterior maxilla diatur sekitar 45 derajat terhadap bidang datar, sedangkan angulasi horizontal diarahkan tegak lurus lengkung gigi melalui area kontak gigi. Setelah posisi siap, operator keluar dari ruang exposure dan menekan tombol expose dari luar ruangan agar terhindar dari paparan sinar X. Setelah selesai, film dilepas dari rongga mulut dan pasien dipersilakan untuk menunggu di ruang tunggu selagi dilakukan proses pencucian film. Proses pencucian film dilakukan di dalam kamar gelap. Pertama-tama, film dimasukkan dan digoyangkan ke dalam larutan developer selama 8-10 detik untuk mengubah bayangan laten menjadi bayangan tampak sehingga gambaran anatomi mulai terlihat. Kemudian, dilakukan pembilasan film di bawah air mengalir selama kurang lebih 5 detik.
Lalu film dimasukkan ke dalam larutan fixer selama 4-15 menit untuk melarutkan sisa-sisa kristal perak halida yang tidak terpapar sinar X sehingga kontras, detail, dan ketajaman pada bayangan film terlihat jelas. Kemudian film dicuci di bawah air mengalir hingga tidak ada lagi sisa-sisa larutan fixer yang menempel pada film. Setelah itu, film dikeringkan dan dapat dilakukan evaluasi mutu serta interpretasi pada illuminating box. Evaluasi mutu pada hasil foto ronsen kali ini dari segi kelengkapan cukup lengkap dari mahkota hingga ke ujung apex. Berdasarkan tingkat kontras, pada foto ronsen ini cukup baik. Berdasarkan aspek densitas, gradasi kehitaman pada radiograf sudah cukup baik. Untuk aspek ketajaman, garis batas terluar objek cukup jelas. Sementara berdasarkan aspek detail, perbedaan dari setiap anatomi sudah jelas, baik pada mahkota maupun apex. Terdapat distorsi pada foto ronsen ini, yaitu foreshortening pada gigi 11 dan 21, serta blur image pada 13 dan distal 12 dan 22. Resolusi pada foto ronsen ini cukup baik karena objek masih dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Serta yang terakhir, foto ronsen ini memiliki tingkat kecerahan yang baik, yaitu tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Pada gigi 1-2, menunjukkan gambaran gigi dengan akar tunggal yang sudah dilakukan perawatan saluran akar. Terlihat gambaran radiopak pada mahkota dan saluran akar yang merupakan bahan pengisi saluran akar yang tidak hermetis. Terlihat pelebaran membran periodontal pada apex gigi 1-2, lamina dura dan crista alveolaris dalam batas normal, serta terdapat gambaran blur image pada distal gigi 1-2 akibat film bengkok di dalam rongga mulut. Pada mahkota gigi 1-1, terlihat gambaran radiolosen pada sisi mesio-oklusal yang menunjukkan gambaran karies, disertai gambaran radiopak yang merupakan sisa bahan tumpatan hingga ke bagian dentin. Pada sisi distal, terdapat gambaran radiopak yang merupakan tumpatan yang masih utuh. Terlihat gigi memiliki akar tunggal dengan satu saluran akar. Terdapat diskontinuitas pada lamina dura bagian apex gigi, membran periodontal dan crista alveolaris dalam batas normal. Pada mahkota gigi 21, terlihat gambaran radiolusen pada sisi mesio-oklusal hingga kedalaman pulpa, disertai gambaran radiopak yang menunjukkan gambaran karies profunda dan sisa bahan tumpatan. Akar gigi 21 menunjukkan gambaran akar tunggal dengan satu saluran akar. Terdapat diskontinuitas lamina dura pada sekitar apex 21, membran periodontal dan crista alveolaris dalam batas normal. Terdapat gambaran garis radiolusen membentang dari gigi 21 hingga 22 yang merupakan kesalahan radiografi berupa fingernails. Pada gigi 22, terlihat gambaran radiopak pada mahkota yang menunjukkan tumpatan, memiliki akar tunggal dengan satu saluran akar. Terdapat distorsi berupa blur image akibat film bengkok di dalam rongga mulut, serta gambaran garis radiolusen membentang dari gigi 21 hingga 22 yang merupakan kesalahan radiografi berupa fingernails.